Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini yang merupakan season 2 tentang Umayyah bin Abi Salt dan juga terkait nama Nabi Muhammad yang juga mengenai nasab beliau ya. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Nabiku, Abdullah nama bapaknya, Aminah nama ibunya, gitu ya biasanya ya. Terus nanti disebutin nama anak-anaknya, bener nggak? Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita membaca referensi yang benar dalam kitab mereka, Muhammad ini bukanlah nama asli, melainkan suatu gelar. Ya, jadi Muhammad ini adalah gelar, teman-teman, bukan nama asli. Makanya kalau Anda sebagai orang muslim yang sangat teliti, Anda tahu kadang-kadang Muhammad itu dipanggil Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Ya, sama kemarin seperti ketika saya membahas dengan Ustadz Wi-Fi, ya, Ustadz Wi-Fi ketika saya menunjukkan Umayyah bin Abi Salt yang mana puisi-puisinya dimasukkan Muhammad sebagai ayat-ayat di dalam Quran, ya, kemudian di-upgrade, ya, dan itu diakui ya oleh Ibn Katsir bahwa Muhammad itu memakai puisi Umayyah dan puisinya itu di-upgrade. Tetapi yang lebih menarik ternyata teman-teman ketika kita membaca biografi daripada Muhammad dan Umayyah bin Abi Salt mempunyai beberapa kesamaan, sehingga kemungkinan nabi yang mereka sebutkan ini bukan satu orang, ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada arkeologi dan bukti-bukti yang ada 3 sebenarnya dirujuk dengan nama Muhammad, dan ternyata pada zaman Muhammad bukan hanya satu orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini juga disebut Abul Qasim ternyata teman-teman, ya. Dia juga disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim, namanya sama nih dengan Muhammad, Abul Qasim. Yang kedua, Umayyah bin Abi Salt juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah kemudian dibersihkan ya oleh makhluk, ya, kita nggak tahu ya, sesosok makhluk ilahi lah ya. Ini ada di dalam biografi ya daripada Umayyah bin Abi Salt. Begitu juga dengan Muhammad, ternyata Muhammad ini juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah teman-teman dan dicuci dibersihkan. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kemungkinan muslim itu merujuk kepada seorang nabi yang bernama Umayyah bin Abi Salt ya, tetapi mereka memberinya gelar Muhammad ya. Nah, tapi itu bukan yang akan kita bicarakan hari ini. Sekarang kita lihat dulu teman-teman bukti dari kitab-kitabnya bahwa Muhammad ini merupakan satu gelar, nama aslinya adalah Khatam. Muhammad ini baru berganti nama sekitar 40 tahun setelah dia mengklaim kenabiannya. Kita lihat ya. Setelah melihat kurang lebihnya video tersebut dari para pembenci Islam ini, saya sempat, tertawa dikit melihat betapa nyusruknya pemahaman mereka ini. Apakah Muhammad adalah nama atau gelar? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 2 Nabi Muhammad SAW yang populer, yakni Muhammad dan Ahmad, yang memiliki arti terpuji atau yang terpuji. Muhammad adalah bentuk dari isim maf'ul atau nama dari objek, baik itu benda atau orang yang dikenai pekerjaan, yang berarti banyak memuji atau mendapat pujian. Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan 2 gelar dari suku Quraisy atau suku terbesar di Mekah yang juga suku dari Muhammad, yaitu Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya dan As-Sadiq yang artinya yang benar. Berarti Muhammad adalah nama dan gelar Esa. Ya, Muhammad adalah nama sekaligus juga gelar. Kita juga mengenal sangat banyak gelar yang disematkan kepada beliau. Di antaranya Al-Amin atau dapat dipercaya, Al-Mahi artinya penghapus kebodohan, Al-Hashir pembangkit, Nabiyur Rahman atau Nabi penyayang, Nabiyut Taubah Nabi orang bertaubat, As-Sadiq artinya yang benar, dan lain-lain.
Tante Sofiatul mengatakan bahwa Muhammad bukanlah nama, melainkan gelar saja. Jika Muhammad adalah gelar saja, maka di zaman pra-Islam tentu sangat banyak yang merujuk ke Muhammad. Salah satunya adalah Umayyah bin Abi Shalh. Sekarang begini, saya tantang Anda, sebutkan orang-orang sebelum Nabi Muhammad ada yang memakai nama Muhammad. Nama Muhammad adalah nama dan gelar atau julukan, karena yang terpuji ini adalah sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Bukankah Al-Amin, As-Sadiq, Al-Hashir, dan lain-lain adalah sifat yang terpuji? Begini analogi sederhananya agar mudah dipahami ya. Sebelum nama deterjen dibakukan, bukankah dalam prasejarah sudah ada? Bahkan 2800 sebelum Masehi di Babilonia mulai cikal bakal dibuat. Tetapi untuk nama baku deterjen sendiri itu ada kemudian. Masih bingung juga. Sekarang saya tanya, orang yang terbebas dari bahaya sejak zaman dahulu itu ada nggak? Tentu ada dong. Tetapi zaman dahulu masih bingung untuk mendeskripsikan disebut apa orang yang terbebas dari bahaya tersebut. Maka sebutan itu diringkas menjadi selamat, atau kalau orang Jawa bilang selamet. Begitu juga nama Muhammad. Sebelum nama Muhammad ada, tentu sangat banyak orang-orang yang terpuji, orang baik dan lain sebagainya. Tetapi untuk mendeskripsikan secara ringkas, sifat-sifat itu tentu sejak nama Muhammad disandang. Karena memang orangnya sesuai dengan deskripsi Muhammad sendiri. Makanya sampai SpongeBob jadi Ultraman, gak akan nemu orang yang bernama Muhammad. Tetapi Allah memberikan kisi-kisi nama ini pada kitab sebelumnya, dan orang zaman itu masih belum ngeh pada planning Allah. Kemudian Tante Sofiatul mengatakan lagi bahwa Nabi Muhammad juga biasa dipanggil dengan Abu Qasim, yang berarti bapaknya Qasim, karena Rasulullah mempunyai anak bernama Qasim. Sebetulnya ini bukan nama ya, tapi julukan, seperti Abi Rifal yang berarti bapaknya Rifal. Kalau yang muslim di Indonesia ini tradisi manggil orang tuanya ditambah nama anaknya. Contoh, abinya Rifal atau uminya Rifal. Begitu juga dengan tradisi di Arab. Jadi bukan nama ya Tante Sofiatul, melainkan julukan atau panggilan. Nah, mengenai Umayyah bin Abi Shalh yang kata Tante Sofiatul merujuk ke Muhammad, karena ternyata bukan cuma Nabi Muhammad yang pernah dibelah dadanya, tapi ternyata Umayyah pun pernah dibelah dadanya oleh makhluk ilahi. Dalam hal tersebut, Tante Sofiatul tidak menyebutkan literasinya secara lengkap, hanya mengatakan bahwa itu terdapat dalam ensiklopedia. Entah ensiklopedia apa, saya juga tidak mengetahuinya. Baik Tante, mari kita belajar ya, biar saya bantu referensinya, karena banyak juga pembenci Rasulullah yang mengatakan bahwa peristiwa dibelahnya dada Rasulullah ini hanya omong kosong atau dongeng-dongeng kuno zaman jahiliyah yang dicontoh. Anggaplah saya bercerita dongeng-dongeng. Once upon a time, Umayyah saat itu sedang tidur, lalu datang 2 ekor burung. 1 ekor hinggap di atas kepalanya, dan satunya lagi masuk ke rumah, lalu kembali kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan jantungnya, kemudian mengembalikannya lagi. Burung kedua bertanya kepada burung pertama, apakah ia faham? Dijawabnya, ya. Lalu bertanya lagi, apakah sudah bersih? Dijawab, ia menolak. Ini ya yang Tante maksud ya literasinya ya. Saya ambil ini dari referensi kitab Al-Ghani Al-Isfahani. Siapa penulisnya? Kitab ini dikarang oleh Abul Faraj Al-Asfahani. Nama lengkapnya Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Haitsam Al-Marwani Al-Umawi Al-Qursi. Beliau lahir di Baghdad. Abul Faraj lahir pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mu'did. Daulah Abbasiyah ini setelah atau sebelum Nabi Muhammad Tante Sofiatul? Tentu setelah Nabi Muhammad. Abul Faraj ini juga adalah seorang penyair. Salah satu kitab peninggalannya adalah kitab Al-Aghani atau kitab senandung. Kitab ini berisi nyanyian dan musik. Namun tidak hanya itu, kitab ini bahkan menjadi ensiklopedia terlengkap seputar musik, kebudayaan, dan kumpulan puisi dan prosa,
serta berbagai riwayat Arab jahiliyah dan Islam awal. Pertanyaan Esa, setelah mengetahui bahwa kitab Al-Aghani ini adalah kitab senandung, apakah Abul Faraj ini yang mengutip tentang Umayyah bin Abi Shalt yang dibelah dadanya oleh 2 burung diambil dari riwayat apa? Ataukah ini hanya sebuah senandung, puisi, atau apa? Itu PR buat Tante Sofiatul dan kroco-kroco Anda ya. Oke, lanjut. Kalau peristiwa dibelahnya dada Rasulullah ini dasarnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah dan juga hadis. Jadi bukan dongeng kuno jahiliyah. Yang patut dipertanyakan itu adalah pembelahan dada Umayyah ini, dongeng atau fakta, atau hanya senandung, puisi. Lagian tolak ukur seorang nabi itu bukan dari dadanya dibelah. Ciri-ciri nabi fake adalah apa yang dia ucapkan tidak dia perbuat atau lakukan. Nah, apakah Umayyah bin Abi Shalt memenuhi kriteria tersebut? Sama sekali tidak. Dia mengetahui bahkan mempelajari ajaran ketauhidan, tapi dia menolaknya dikarenakan rasa dengki dan iri kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Oke, lanjut lagi. The one who kept praising Allah all the time. But his name is Muhammad. He is the one who receives the praise. Exactly. So, meaning Muhammad is a divine title that we can attribute to our Lord and Savior Jesus Christ. He is the praised one. So here, when Muhammad took this divine title, he tried to make himself equal to our Lord, for example, our Lord and Savior Jesus Christ, glory to his name. So here Muhammad tried to act like a real cult leader. In the end, by their fruits you will know them, a true cult leader who created Islam, the cult, the man-made cult. And we are going to show you that it certainly wasn't his real name, because we know the real name of Muhammad after doing some investigation again from the Islamic books. And here is from now on the proof. If we, let's see, if we can switch screens, here is some information. There is a very famous doctor in the Arabic world, especially from Egypt in this case. He is the director of the manuscripts in Alexandria, and he has actually an office. He is a director, he is a doctor, and his name is Yusuf Zaidan. Maybe you've heard of him, brother. He is a famous figure in the Islamic world. And he said that Muhammad, his name was Qutham, right? And maybe you want to read the Arabic, brother, for us, for everybody. إنه حمل هذا الاسم, meaning he had this name, Qutham. Speaking of Muhammad here. What's the name, brother? Qutham. Qutham. Yeah, and it says إلى أن بلغ من عمره ما يزيد على 40 عاما, until he reached the age a little over 40 years of age. Wow. So Muhammad's name was not Muhammad, but actually Qutham. And this is an Islamic doctor who happens to be a doctor by the name of Yusuf Zaidan. And at the same time, he's the director of the Islamic manuscripts. And on top of that, he is the manager. He's the manager of the Islamic Museum, or the museum in Alexandria. He's the one saying it. A doctor, an Islamic doctor is saying that. Yes. That's the one. Yeah, he's the one saying it. And he got basically the information from this book Hayat Muhammad, meaning the life of Muhammad, page 39. And the writer of this book is the doctor Muhammad Hussein Haykal, very famous Islamic doctor, Muhammad Hussein Haykal, in his book. Yes, brother, you want to add something? No, I was going to say, he is a famous writer. Famous writer. So he, this other doctor that I mentioned, Yusuf Zaidan, is getting it from this book, and he's going to quote it from this book. Watch. So if we go continue, look what it says, brother. Can you read and translate? قال الدكتور زيدان, Dr. Zaidan said, إن اسم محمد الذي أطلق عليه, the name Muhammad that was ascribed to him عند ولادته, when he was born, was كان قثم ibn Abdillat. Qutham, the son of the servant of Allah. Wait a second. Muslims always told us that Muhammad's name is Muhammad and he is the son of Abdullah. But here, a doctor, a famous doctor, and the director of the manuscripts in Alexandria, right? He is saying, and he's reading from the book that we just mentioned, Hayat Muhammad, the life of Muhammad, from page 39. He is saying that book is saying that Muhammad's real name is Qutham, and he's the son of the slave of who? Of Allah, one of the daughters of Allah, one of the pagan idols of the Quran. And one of the subjects of the satanic verses. Exactly. Again, the translation for everybody. Muhammad's real name for the first 40 years of his life, his birth name that was given maybe by his mother, maybe by his father, Ibn Abdullah, right? Is the original name of the father of Muhammad, not Abdullah. Qutham ibn Abdullah, meaning Qutham, that's his real name, the son of the slave of Allah. What happens, brother? What happened basically? Much later, Muslims tried to fix duct tape because they are too embarrassed. How can our prophet be called
the son of the slave of Allat, one of the three. Ketika melihat video tersebut, saya sempat agak tertawa. Kenapa? Narasumber yang menjelaskan di dalam video tersebut bernama Rob Christian ya, di mana dia menjelaskan di awal, jika nama Muhammad memiliki arti yang terpuji, berarti ini adalah syirik, karena yang terpuji ini adalah nama ilahi. Sekarang saya tanya dulu, apakah yang terpuji itu selamanya Tuhan? Tentu tidak. Apakah Tuhan itu pasti yang terpuji? Tentu iya. Jadi pemahamannya jangan kerucut Om Rob. Karena kebetulan Esa sangat menyukai bahasan seperti ini, di mana mengingatkan kembali saat saling menanggapi dengan Om Gracia Bello sampai beberapa season yang membahas tentang silsilah Yesus, di mana tidak ada satupun dari pertanyaan saya yang dijawabnya sampai sekarang ya. Sebetulnya satu topik tentang nama asli Muhammad ini ada beberapa fitnahan di dalamnya, dan insya Allah saya akan bantah satu persatu. Nah, masalah nama asli dari Nabi Muhammad yang diklaim adalah Kutam, ini dasarnya dari mana? Dari kalangan kaum orientalis, misionaris, dan para apologet-apologet Kristen ini, rata-rata mengklaim bahwa nama asli Nabi Muhammad adalah Kutam. Orientalis seperti Noldik, Springer, Derenburg, dan Setani datang dengan teori bahwa nama Muhammad adalah Kutam, dan dia kemudian mengubahnya menjadi Muhammad karena nama Kutam tidak dikutip dalam Taurat dan Perjanjian Baru. Ditambah dengan pernyataan dari Dr. Yosef Zidan yang seorang direktur dari manuskrip Islam dan kepala museum di Alexandria yang mengambil sumber dari Haikal Hussein dalam bukunya berjudul Hayat Muhammad. Nah, untuk buku Haikal Hussein ini sebentar kita bahas ya. Dilihat dari cerita tersebut yang dijadikan dasar oleh kaum orientalis dan juga dicontek oleh para apologet-apologet Kristen ini, saya sangat paham dasar yang mereka ambil tentang cerita tersebut dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra, di mana menurut Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kakek Rasulullah Abdul Muthalib memiliki 10 anak, termasuk Abdullah ayahanda Nabi Muhammad. Tapi menurut kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'd, Abdul Muthalib memiliki 12 anak yang salah satunya bernama Kutam. Ini hanya riwayatnya tidak tercantum jelas ya. Saya kutip dulu yang menjadi dasar para orientalis dan apologet Kristen ini. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa salah satu putra, Abdul Al-Muthalib, yang meninggal saat Aminah hamil bernama Kutam. Dan mungkin dia ingin menamai cucunya dengan nama ini. Tetapi sebuah wahyu datang kepada Aminah dan dia menyuruh mereka untuk memberi nama dia Muhammad. Nah, sekarang begini, saya tidak akan menyela kedua sumber ini, baik itu dari Syirah Nabawiyah atau dari At-Tabaqat Al-Kubra. Saya hanya akan sedikit membuka pola pikir para kaum-kaum pembenci Rasulullah ini dengan sebuah analogi. Ketika ibu saya hamil, mengandung saya, saat itu kakek saya ingin memberi nama saya dengan Syarifah. Pertanyaannya, apakah nama saya adalah Syarifah? Kan belum tentu. Artinya nama Syarifah itu hanyalah harapan atau keinginan dari kakek saya. Tapi ternyata ibu saya memberi nama saya dengan nama Eza. Begitupun dengan Rasulullah. Saat Aminah mengandungnya, keinginan Abdul Muthalib ingin memberikan cucunya kelak dengan nama Kutam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami bahwa nama cucunya itu bernama Muhammad. Paham gak Om, Tante? Justru nama sepupu dari Rasulullah ada yang bernama Kutam, yakni anak dari Ibnu Abbas yang ikut memandikan jenazah Rasulullah, yaitu Fadzil dan Kutam. Dan ketika Om Rob Christian menampilkan hasil penelitian dari Yosef Zidan yang mengambil sumber dari Haikal Hussein dalam bukunya Hayat Muhammad, ini saya sudah baca buku ini dan saya sama sekali tidak mendapatkan bahwa Haikal Hussein pro dengan fitnahan para orientalis dan penulis Islam dari Mesir tersebut. Justru beliau mengcounter para orientalis tersebut yang dia anggap bahwa fitnahan mereka tidak penting dan tidak berdasar, apalagi menyangkut fitnahan nama asli Nabi Muhammad adalah Kutam. Lanjut. Fitnah berikutnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah keturunan dari Nabi Ismail, tapi keturunan Katan. Benarkah? Siapa sih Katan ini? Katan merupakan nenek moyang dari Yaman. Nama aslinya adalah Abdu Syams bin Yasjud bin Ya'rib bin Katan. Sedangkan kaum Katan atau Katani adalah cabang bangsa Arab yang berasal dari Yaman. Menurut riwayat bangsa Arab,
kaum Katan adalah bangsa Arab yang asli atau murni, dan dikontraskan dengan kaum Adnan yang merupakan kaum yang terarabkan atau Arab musta'ribah, dan keturunan Ismail melalui seorang yang bernama Adnan. Nah, dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Muhammad Rida menjelaskan, bangsa Arab yang diketahui paling tertua adalah yang hidup setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berasal dari keturunan Yakzan atau Katan. Bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang andal. Jadi gini maksudnya, para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, antara lain Arab Ba'idah atau yang punah, Arab Aribah atau leluhur asli bangsa Arab, dan Arab Musta'ribah atau campuran. Arab Ba'idah merupakan nenek moyang bangsa Arab yang jejak sejarahnya secara rinci telah hilang di telan zaman. Hal itu disebabkan sudah jauh masa tersebut sementara tidak ada alat-alat ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan mereka. Di antara yang dimaksud Arab Ba'idah adalah kaum As, Samud, Husam, dan Jurhum pertama. Sedangkan Arab Aribah, mereka yang merupakan keturunan Saba. Nama aslinya adalah Abdul Syams bin Yasjud bin Yarib bin Khotan. Dinamai Saba karena dia gemar berperang melawan musuh. Raja-raja di Yaman merupakan keturunan Saba. Jadi Arab Aribah inilah keturunan dari Katan ya. Arab Musta'rabah atau Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendiami kawasan Hijaz, disebut Musta'rabah atau Musta'ribah karena nenek moyang mereka yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam, tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani atau Suryani. Kemudian mereka disebut pula Adnaniyah karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail ada yang bernama Adnan. Jadi Arab Musta'rabah ini adalah Arab yang diarabkan ya. Nah, banyak apologet Kristen ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah keturunan Nabi Ismail karena para cendekiawan Muslim tidak bisa membuktikan nasab dari Adnan sampai ke Nabi Ismail. Mereka sudah buntu literasi dan Ibnu Katsir hanya mengarang-arang saja. Jadi Nabi Muhammad silsilahnya ke Adnan itu jelas nasabnya. Nah, dari Adnan ke Nabi Ismail ini masih berbeda-beda ya. Sebetulnya gini, sudah pernah saya bahas di video saya yang terdahulu, di mana sebetulnya para cendekiawan Muslim semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail. Mereka hanya berbeda dari segi jumlah generasi ke Adnan sampai ke Nabi Ismail. Ada yang mengatakan 25 generasi, ada pula yang mengatakan 50 generasi. Jadi para Muslim ini tidak ada yang tidak sepakat bahwa Nabi Muhammad bukanlah keturunan Nabi Ismail. Itu ya. Jadi bukan buntu literasi. Nah, sekarang begini. Okelah kita ikuti permainan mereka dengan tolak ukur Adnan yang katanya garis nasabnya nyambung ke Katan. Sebetulnya tanpa sadar Anda sudah kena tampar sendiri. Kaum Katani ini adalah Arab Aribah, adalah bangsa Arab yang asli atau murni, dan dikontraskan dengan kaum Adnan yang merupakan kaum yang terarabkan atau Arab Musta'rabah, dan keturunan Ismail melalui seorang yang bernama Adnan. Bisa lihat bedanya enggak? Katan, Arab murni atau asli. Sedangkan Adnan, Arab yang diarabkan alias bukan Arab murni. Makanya jangan asal comot dan klaim saja om, tante. Tapi Anda tidak mengetahui fakta histori yang sebenarnya. Ini kan lucu. Baiklah, masih terkait dengan fitnahan tersebut, saya ambil dari sisi yang berbeda ya. Anggaplah saya membantu referensi para apologet Kristen ini dan juga kaum orientalis lainnya. Jadi gini, Nabi Ismail itu kan nikahnya 2 kali, om, tante. Dari pernikahan kedua kalinya dengan perempuan dari kabilah Jurhum yang akhirnya melahirkan 12 anak. Ternyata istri kedua Nabi Ismail yang bernama Asyaidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi ini memiliki nasab yang bersambung sampai ke Ya'rib yang merupakan cucu dari Katan. Nah, jika kita mau telaah dan kritis, ini membuktikan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW bukan cuma keturunan Nabi Ismail, tapi juga keturunan Katan. Terus masalahnya di mana? Ini menandakan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjaga nasab Rasulullah. Coba baik dari saudara-saudara Muslim saya atau dari teman-teman Kristen. Masalahnya apa kalau Rasulullah nasabnya sampai ke Nabi Ismail atau ke Katan?
Pengen tahu saya, apa yang memberatkan para apologet Kristen ini? Keluhanmu itu apa? Fitnah selanjutnya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan anjing-anjing karena Qusay bin Kilab. Kilab dalam bahasa Arabnya berarti anjing-anjing. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan anjing. Sebelum saya menjawabnya, saya hanya tertawa melihat klaim-klaim para pembenci Islam ini ya. Sudah menghujat bahwa Rasulullah bukanlah keturunan Nabi Ismail, tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa umat Islam adalah keturunan dari Ismail yang seorang keledai liar. Kan gak konsisten. Dari keturunan keledai liar, keturunan anjing pun semuanya dihajar. Karena saking ngototnya, akhirnya Roh Kudus mereka pergi dari diri mereka. Dan yang tersisa hanyalah roh jahat. Sekarang begini, Qusay bin Kilab bin Murrah adalah leluhur dari suku Quraisy dan merupakan kakek buyut Nabi Muhammad. Nama asli Qusay adalah Zaid, namun ia dipanggil Qusay yang artinya jauh. Karena ia dibesarkan di tempat yang jauh, yakni di wilayah Bani Quza'ah di daerah Syria. Jadi untuk Tante Sofiatul nama aslinya Zaid ya, jangan diklaim lagi kalau Qusay bin Kilab itu nama asli. Di Mekah, Qusay menikahi anak perempuan dari Hulail, pimpinan dari Bani Quza'ah. Hulail menganggap Qusay seperti anaknya sendiri. Setelah Hulail meninggal, dipilihkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya dijadikan pimpinan Mekah dan penjaga Ka'bah. Ketika membaca dan mempelajari sejarah bangsa Arab atau syair-syair Arab klasik, kita akan jumpai nama-nama yang buruk, mengerikan, dan tidak disukai. Seperti nama nenek moyang orang Quraisy, termasuk nenek moyang Nabi Muhammad adalah Qusay bin Kilab bin Murrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, bab pengubahan nama nomor 4950. Kita juga tahu nama kakek sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an adalah Harb. Kilab artinya anjing-anjing, Murrah artinya pahit, dan Harb artinya peperangan. Nah, tentang hal ini Abu Duqaisi Al-Kilabi pernah ditanya, mengapa kalian orang-orang Arab menamai anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk seperti kalb atau anjing dan zibun atau serigala? Sementara budak-budak kalian dinamai dengan nama-nama terbaik seperti Marzuk dan Rabah. Kami menamai anak-anak kami untuk musuh kami dan menamai budak-budak kami untuk kami, jawab Abu Duqaisi Al-Kilabi. Maksudnya adalah anak-anak mereka dibutuhkan pada saat bertempur menghadapi musuh. Nama-nama itu disebut dengan lantang di medan perang untuk menggertak dan membuat mental musuh ciut. Di sisi lain, nama-nama itu untuk mengangkat moral pasukan sendiri. Ketika nama Muqatil atau sang pembunuh dipanggil dengan lantang di medan tempur, maka akan menimbulkan kesan di barisan musuh dan kebanggaan di barisan pasukan sendiri. Sedangkan budak-budak mereka dibutuhkan siang dan malam. Budak-budak itu selalu bersama mereka di rumah. Mereka senang menyebut nama-nama yang baik itu untuk melayani mereka. Nah, yang aneh bin ajaib, dalam historikal yang saya baca, ternyata dalam Torah Samaritan, julukan-julukan seperti ini sangat banyak digunakan untuk kata sifat yang menunjukkan kualitas, karakteristik, dan bukan merujuk kepada binatang. Contoh, Ismail, Ruben disebut beruang, Yehuda disebut singa, Isakar disebut keledai, dan disebut ular juga. Naftali disebut rusa juga, Yusuf lembu, Benyamin serigala, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mempunyai arti negatif. Nah, ini ada di Kejadian 33 dan 49 ya. Entahlah apakah para orientalis dan para apologet Kristen ini sama sekali belum mengetahui histori atau tradisi di zaman itu, atau memang telah mengetahui tapi pura-pura beralasan agar mendapat amunisi untuk menjatuhkan Islam. Wallahu alam. Saya rasa cukup ya. Kebenaran ilmu hanya milik Allah. Eza hanya menyampaikan setetes saja dari luasnya samudra ilmu. Dukungan, kritik, share, subscribe, like, dan komen sangat membantu bagi kita semua. Silahkan share sebanyak-banyaknya di berbagai media karena ilmu hanya milik Allah. Bikin channel dakwah Islam karena ini gratis. Tetapi insya Allah menjadi jariah bagi kita semua, serta tetap fokus dan ikhlaskan di jalan Allah dan Rasulnya. Dan nasihat untuk kali ini adalah,
Kecerdasan kafir bodoh itu selalu saja kalah sama BBM. Bayangkan saja, harga BBM naik terus, tapi kecerdasan kafir nggak naik-naik. Tetapi yang sama dari keduanya adalah keduanya sama-sama menguap. BBM menguap dan kecerdasan kafir ikut-ikut menguap. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.